Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi tantangan luar biasa dalam membangun kembali negara yang hancur. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, Jepang mampu bangkit dari kehancuran dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Di video kali ini adalah penjelasan detail tentang proses kebangkitan Jepang setelah kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Namun sebelum kita membahas topik tentang kebangkitan Jepang ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kota-kota besar seperti Tokyo, Hiroshima, dan Nagasaki mengalami kerusakan parah akibat pemboman dan serangan atom. Ekonomi Jepang hancur total, dan rakyatnya menderita kekurangan pangan, bahan bakar, dan tempat tinggal. Setelah menyerah pada tahun 1945, Jepang berada di bawah pendudukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Masa pendudukan ini berlangsung hingga tahun 1952, dan memainkan peran penting dalam membentuk kembali Jepang secara politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh pemerintah pendudukan adalah demilitarisasi Jepang. Tentara dibubarkan, dan Jepang dilarang memiliki angkatan bersenjata untuk perang. Selain itu, konstitusi baru diperkenalkan pada tahun 1947, yang memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk hak suara universal, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah pendudukan melaksanakan reformasi tanah yang signifikan, yang meredistribusikan tanah dari tuan tanah besar kepada petani kecil. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem pendidikan Jepang mengalami reformasi besar-besaran, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan berpendidikan tinggi. Kurikulum diubah untuk menekankan nilai-nilai demokrasi dan ilmiah. Banyak perusahaan besar Jepang yang terlibat dalam perang dibubarkan atau direstrukturisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif bagi perusahaan kecil dan menengah. Jepang menerima bantuan ekonomi yang signifikan dari Amerika Serikat melalui Marshall Plan. Bantuan ini digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstabilkan ekonomi Jepang. Amerika Serikat juga menyediakan akses ke teknologi dan pengetahuan terbaru, yang membantu Jepang untuk mempercepat modernisasi industri dan teknologinya. Pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekspor, yang mendorong perusahaan untuk fokus pada produksi barang-barang yang dapat dijual di pasar internasional. Ini termasuk barang elektronik, mobil, dan tekstil. Pemerintah Jepang memainkan peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan industri yang terkoordinasi, pemerintah membantu perusahaan-perusahaan utama dalam mengembangkan teknologi dan pasar. Keiretsu, atau konglomerat perusahaan yang saling terkait, menjadi struktur penting dalam ekonomi Jepang pasca perang. Ini membantu perusahaan untuk berbagi risiko dan mendukung satu sama lain dalam ekspansi global. Jepang berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan penelitian dan pengembangan, yang memungkinkan munculnya inovasi teknologi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Jepang berhasil mengembangkan industri mobil dan elektroniknya menjadi yang terkemuka di dunia. Perusahaan seperti Toyota, Honda, Sony, dan Panasonic menjadi simbol kebangkitan industri Jepang. Produk-produk Jepang dikenal dengan kualitas tinggi dan inovasi. Standar kualitas yang ketat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kesuksesan Jepang di pasar internasional. Jepang fokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang hancur, seperti jalan, jembatan, dan kereta api. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pembangunan kereta api berkecepatan tinggi, Shinkansen, pada tahun 1964 adalah salah satu simbol modernisasi Jepang. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi tetapi juga menjadi ikon kemajuan teknologi Jepang. Masyarakat Jepang mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial,
termasuk peran wanita dalam masyarakat yang semakin meningkat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan dinamis. Jepang mengadopsi banyak elemen budaya Barat, seperti gaya hidup, mode, dan hiburan, sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Ini menciptakan budaya yang unik dan dinamis. Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sering disebut sebagai keajaiban ekonomi Jepang. PDB Jepang tumbuh dengan laju yang menakjubkan, menjadikannya ekonomi terbesar kedua di dunia pada saat itu. Perusahaan multinasional Jepang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ini. Mereka berhasil menembus pasar global dan menjadi pemain utama dalam ekonomi dunia. Olimpiade Tokyo 1964 menjadi simbol kebangkitan Jepang di panggung dunia. Perhelatan ini menandai kembalinya Jepang sebagai negara yang modern dan berpengaruh secara global. Krisis minyak tahun 1973 menjadi tantangan besar bagi Jepang, yang sangat bergantung pada impor energi. Namun, Jepang berhasil beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi. Pada tahun 1985, Jepang menandatangani Plaza Accord, yang menyebabkan penguatan yen. Meskipun ini berdampak negatif pada ekspor Jepang, pemerintah dan industri berhasil menyesuaikan diri dengan meningkatkan fokus pada produk bernilai tinggi. Jepang mulai menghadapi tantangan demografi dengan penurunan tingkat kelahiran dan populasi yang menua. Ini memaksa Jepang untuk mempertimbangkan reformasi sosial dan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Jepang terus memimpin dalam berbagai bidang teknologi, termasuk elektronik, robotika, dan manufaktur. Inovasi-inovasi dari perusahaan Jepang seringkali menjadi standar global. Jepang menjadi salah satu investor terbesar di dunia. Dengan investasi yang tersebar di berbagai negara, ini memberikan Jepang pengaruh ekonomi yang signifikan di panggung internasional. Jepang juga berhasil memanfaatkan soft power melalui penyebaran budaya populer seperti anime, manga, dan musik yang memberikan pengaruh budaya di seluruh dunia. Jepang menikmati stabilitas politik yang relatif baik setelah perang, dengan satu partai, Partai Demokrat Liberal, mendominasi politik Jepang selama sebagian besar periode pasca perang. Ini memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan jangka panjang yang konsisten. Model korporasi Jepang seringkali mempromosikan pekerjaan seumur hidup, yang memberikan stabilitas bagi pekerja dan menciptakan loyalitas yang tinggi di antara karyawan. Pada awal 1990-an, Jepang menghadapi gelembung ekonomi yang pecah, menyebabkan resesi panjang yang dikenal sebagai dekade yang hilang. Ini memaksa Jepang untuk melakukan reformasi ekonomi dan restrukturisasi. Meskipun menghadapi tantangan, Jepang terus berinovasi, terutama dalam bidang-bidang seperti teknologi hijau, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Dengan meningkatnya globalisasi dan kompetisi dari negara-negara seperti China dan Korea Selatan, Jepang terus menyesuaikan kebijakannya untuk tetap relevan di pasar global. Jepang juga menghadapi tantangan energi, terutama setelah bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011. Jepang kini berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi nuklir.